selamat malam semuanya. Saya Lintang Ayu. Hari ini saya akan membawakan renungan malam singkat yang berjudul Menuju Kesempurnaan dalam Kristus. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan malam ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan ke akhir, membukakan kami untuk mengerti firman-Mu, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Banyak orang membangga-banggakan dirinya karena mereka merasa sudah lama menjadi pengikut Kristus. Padahal menjadi pengikut Kristus selama bertahun-tahun itu tidak menjadi jaminan bahwa seseorang punya kedewasaan rohani atau kehidupan yang sama seperti Kristus. Kita harus berhati-hati sebab ada tertulis dalam Matius 19 ayat 30, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sasaran hidup orang percaya itu adalah hidup serupa dengan Kristus. Tapi masih sering dijumpai orang Kristen yang kehidupan sehari-harinya itu tidak mencerminkan hidup Kristus, sehingga itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ini tuh sangat memperhatikan, padahal di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus, hidup inilah yang Paulus terus usahakan dan perjuangkan. Dalam Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Lalu pertanyaannya, seperti apakah gaya hidup Kristus menuju kesempurnaan? Yang pertama, Kristus memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa melalui doa-doanya dengan disiplin dan teratur. Lalu yang kedua, Kristus taat melakukan kehendak Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Kristus tidak pernah bekerja atas kehendaknya sendiri, melainkan apa yang Bapa kehendaki, itulah yang ia kerjakan. Yohanes 4 ayat 34, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai pengikut Kristus, adalah wajib bagi kita untuk meneladani Kristus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jangan hanya mencari Tuhan ketika sedang dilanda masalah saja. Dan marilah kita menjadi pelaku firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, hanya orang yang senantiasa karib dengan Tuhan yang hidupnya akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Semoga Engkau memberkati kami untuk mengerti firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian renungan malam dari saya pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.